Kami silakan untuk selanjutnya kita akan simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Teten Mas Duki. Kepada Bapak Teten Mas Duki, kami silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Rina Indiastuti, Rektor Universitas Pajajaran. Yang saya hormati partner saya, Pak Herman Hairon, anggota DPR RI. Juga yang saya hormati Profesor Ganjar Kurnia, Ketua Senat Guru Besar Unpad, Bapak Dr. Insinyur Medi Rahmadi, Dekan Fakultas Pertanian Unpad, Bapak Rahmat Taufik, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, juga Bapak Dea Brata Siagian, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementan RI, Bapak Insinyur Arya Yudas, Ketua Alumni Fakultas Pertanian Unpad, Bapak Profesor Dr. Agung Karuniawan, Guru Besar Paperta Unpad dan Pakar Pertanian Unpad, juga Bapak Insinyur Ari Malang Yudo, Ketua Umum Yayasan Sukun Nusantara, sahabat saya Pak Lewi Cuaca, Ketua Agri Summit 2024, dan juga para undangan yang berbahagia. Saat ini dunia tengah mengalami kerawanan pangan yang lumayan serius. Kalau kita lihat laporan FAO tahun 2024 memperlihatkan bahwa sejak pandemi COVID-19, tren kerawanan pangan terus meningkat hingga mencapai 880 juta orang. Kondisi ini juga diperburuk oleh harga pangan global yang juga terus meningkat. Terjadinya pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan kondisi El Nino telah menyebabkan peningkatan biaya distribusi dan harga bahan baku hingga akhirnya mendorong peningkatan harga sejumlah produk pertanian dan perikanan. Pertanian naik sekitar 3,8% dan perikanan 19%. Pada 2050 diperkirakan populasi dunia bertambah 2,3 miliar jiwa dari jumlah populasi hari ini di 2009. Jika tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, maka akan terjadi kesenjangan ketersediaan pangan di 2050 yang berpotensi melebar hingga 56%. Jadi ini besar sekali. Pertanian dalam arti luas, perikanan, peternakan, dan perkebunan memegang peranan kunci di masa depan. Secara global, sektor pertanian menyumbang 4% terhadap PDB dunia dan memberikan lapangan pekerjaan kepada lebih dari 1,23 miliar jiwa. Ketersediaan pasokan pangan juga akan semakin krusial sejalan dengan ancaman perubahan iklim dan pemasaran global. Bapak Ibu sekalian, salah satu tantangan sektor pertanian saat ini adalah di mana masalah kendala regenerasi pertanian kita. Ya, di Indonesia misalnya mayoritas petani berusia di atas 45 tahun. Masalah juga dialami oleh bangsa-bangsa lain termasuk Jepang. Ya, rata-rata di atas 67 tahun dan Inggris di atas 59 tahun. Belum lama ini saya berkunjung ke Jepang
banyak desa-desa yang ditinggalkan, ya. Jadi mereka butuh sebenarnya tenaga pertanian untuk mengolah lahan-lahan mereka yang sekarang ini nganggur. Di Indonesia juga anak muda minat untuk terjun ke sektor pertanian dan perikanan masih sangat rendah. Laporan BPS 19,2% dari generasi muda di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan, ya itu ada lalu 56,4% atau sebagian besar memilih bekerja di sektor jasa dan perdagangan. Nah, pertanyaannya kenapa hanya ada 19,2% yang mau bekerja di sektor pertanian? Bank Dunia di tahun 2023 telah melakukan survei di 18 negara untuk mengukur pendapatan petani dan nelayan, ya, di negara tersebut. Hasilnya sebanyak 17,3% anak muda di perikanan tangkap dan 15,2% di perikanan budidaya, masing-masing pendapatannya lebih rendah dari ambang batas kemiskinan ekstrim. Jadi ini masalah utamanya adalah pendapatan bekerja di sektor pertanian. Bahkan bagi pemuda di sektor pertanian proporsinya mencapai 41,9%. Lalu mengapa? Nah, ini karena kehadiran generasi muda ke dalam sektor ini belum diikuti dengan terbukanya akses inovasi dan teknologi dalam pengolahan sumber daya pertanian dan perikanan. Ya, itu tadi Bu Rektor saya kira tadi sudah menyampaikan inovasi hasil riset di sektor pertanian di Unpad sudah cukup maju. Tadi ubi-ubian itu Unpad punya perhatian besar, termasuk juga singkong ya Bu ya, banyak kasih penelitian di Unpad ini. Saya baru kembali dari Amerika, ada importir di sana yang sangat membutuhkan keripik-keripik dari ubi-ubian. Nah, jadi nanti kita harus riset, karena nanti banyak potensi yang bisa kita kembangkan Bu, produk hilir dari hasil riset pengembangan ubi-ubian. Tentu tidak cukup dengan kita hanya berjalan seperti biasa, kita harus berlari dan melompat untuk mengejar peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari produk agriculture dan aquaculture di tanah air. Saya percaya pada sektor agriculture dan aquaculture yang didukung oleh inovasi dan teknologi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan lebih berkualitas ke depan. Waktu KTT ASEAN, saya menyampaikan bahwa sebenarnya ASEAN itu bisa menjadi pusat produksi pangan dunia. Sebut saja misalnya kita sawit, kita dengan Malaysia menjadi pemain utama sawit dunia. Dan kita tahu turunan dari produk sawit sangat besar. Di aquaculture misalnya udang, kita bisa menjadi pemain dunia bersama Vietnam, bersama Thailand. Ya, begitu juga padi dan lain sebagainya. Karet juga. Jadi kita sebenarnya bisa fokus di agriculture sama aquaculture untuk menjadi kekuatan ekonomi nasional. Nah, ada 5 agenda atau pondasi yang tengah kami siapkan di Kementerian Koperasi dan UKM. Yang pertama adalah peningkatan rasio kewirausahaan nasional secara terencana melalui program Entrepreneur Hub. Bapak Ibu sekalian, Indonesia sudah 30 tahun menjadi negara berpendapatan menengah. Nah, kalau kita tidak berhasil melakukan inovasi, kita juga bisa gagal menjadi negara maju. Memang China perlu 40 tahun untuk menjadi negara berpendapatan maju. Nah, hari ini kita sudah 30 tahun, jadi kita punya
waktu kalau benchmarknya Cina 10 tahun. Ya. Nah, rata-rata negara yang baru memulai menjadi negara maju itu minimum persentase entrepreneurnya itu 4%. Nah, kita baru 3,47%. Jadi ini kita harus menambah entrepreneur baru. Tadi saya sampaikan ke Bu Rektor bahwa kita mengejar entrepreneur baru dengan ekonomi baru, dengan produk baru, ya, nah, terutama di kampus dan berbasis riset. Ya, saya udah lihat bagaimana Jepang, Korea, Belanda atau Australia yang kerjasama dengan kita, bahwa entrepreneur itu memang diciptakan, ya, berbasis riset supaya hasil memang melahirkan tadi produk yang kompetitif di pasar dalam negeri maupun pasar global. Nah, nanti mungkin kita bikin event di sini, Bu, ya, karena kami sekarang di program Entrepreneur Hub ada 500 startup yang berbasis aquatech sama agritech yang juga diminati oleh banyak venture capital, ya. Yang kedua adalah penguatan skala usaha mikro melalui korporatisasi petani dan nelayan berbasis koperasi. Bapak Ibu sekalian, problem kita kepemilikan lahan itu kecil sekali, rata-rata 0,3 hektar. Mau dikasih bibit unggul, alsintan, pupuk segala macam, kalau 0,3 hektar susah kita membayangkan bagaimana produktivitasnya. Nah, kalau di negara-negara yang kita bandingkan dengan industri pertanian yang dalam bentuk corporate farming, ya, dalam skala yang sangat besar, nah yang 0,3 itu pasti nggak bisa. Nah, karena itu kita perlu mengkonsolidasi para petani-petani kecil sehingga mereka skala ekonominya meningkat. Nah, karena itu korporatisasi petani ini penting dan harus didukung juga dengan skema pembiayaan free financing. Nah, kita harus meniru seperti India, ya, dan kami sedang uji coba di Ciwidey. Nanti mungkin menarik itu untuk dilihat bagaimana mengkombinasikan bagaimana korporatisasi atau corporate farming berbasis petani-petani kecil dalam skala ekonomi dengan mengkonsolidasi petani-petani kecil dengan sistem pembiayaan free financing. Ya, saya sudah sampaikan ke Presiden bahwa subsidi pupuk itu harus sudah dievaluasi karena tidak sulit mengukur dampaknya terhadap produktivitas. Ya, Amerika sudah lama menerapkan free financing untuk 3 komoditi gandum, jagung, dan kentang, di mana para produsen di 3 sektor itu sudah bisa mendapatkan pembiayaan 1 tahun sebelumnya, sehingga pemerintah Amerika bisa tahu persis 1 tahun ke depan stok pangan mereka, stok jagung, stok gandum, stok kentang. Nah, begitu juga di India. Nah, untuk sektor pertanian kita butuh juga pembiayaan untuk agregator. Ya, untuk kur hanya 500 juta ini nggak cukup, minimum 20 miliar. Nah, di India ada small producer, petani, peternak itu harus gabung di FPO, ya. Lalu FPO bisa mendapatkan pembiayaan untuk bisa membeli tunai produk pertanian. Sehingga ada kepastian market, ada kepastian harga, dengan begitu ini menjadi ekosistem untuk pembiayaan para UMKM. Nah, itu kami sudah uji coba di Ciwidey, di Koperasi ITIPAK, dan ini akan kita replikasi di berbagai tempat. Fondasi ketiga, kita sedang menyiapkan
penguatan inovasi dan teknologi melalui pembangunan rumah produksi bersama atau factory sharing yang berbasis koperasi. Nah, tadi saya sebutkan ke Bu Rektor bahwa kita harus mengolah hasil-hasil perkebunan, pertanian menjadi barang setengah jadi, barang jadi, ya. Supaya kita punya value added, ya. Saya sebut saja misalnya, 95% bahan baku peragaan industri wangian-wangian itu datang dari Indonesia, ya. Nah, malah Perancis yang menguasai produk hilirnya. Kenapa enggak Indonesia? Nah, syukur alhamdulillah sekarang banyak anak muda yang sudah membuat misalnya produk parfum yang sudah menguasai pasar dalam negeri. Nah, ini yang kita harus olah, ya. Maka saya bangunkan sekarang pabrik-pabrik pengolahan, ya, misalnya cabai untuk pasta, bawang nanti juga untuk pasta, durian dan lain sebagainya, sehingga ini bisa meningkatkan nilai ekonominya. Lalu pondasi keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing produk usaha mikro melalui pembangunan rumah kemasan, ya. Lalu kelima, inovasi pembiayaan melalui kur cluster, credit scoring, pembiayaan sektor real melalui koperasi. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia hampir semua pembiayaan mikro ada. Nah, tetapi kurang berjalan dengan baik karena bank masih menerapkan pendekatan yang konvensional. Jadi bank kita itu kalau mau memberi kredit, dia harus diperiksa histori kreditnya. Nah, sementara 30 juta UMKM kita belum mengakses perbankan. Bagaimana ada histori kreditnya? Karena itu kami sedang mengembangkan mengenai inovasi kredit scoring dengan menambahkan data alternatif di luar histori kredit tadi. Ya, misalnya data telco maupun data pembayaran listrik. Nah, kita udah uji coba dengan menggunakan dua tambahan data itu, ini bisa meningkat 74% ternyata yang unbankable itu layak menerima kredit. Nah, ini kita sudah bicara dengan OJK, ya, supaya memang bank melakukan inovasi. Dan ini sudah dipakai di 145 negara. Yang kedua, kita juga mengembangkan pembiayaan dengan security crowdfunding, ya, untuk lalu juga untuk kita kerjasama dengan Bursa Efek, ya, untuk UMKM yang sudah punya aset 50 miliar itu kita bisa IPO. Nah, rata-rata memang sulit yang punya 50 miliar, yang 10, 20 miliar, 30 miliar itu masih bisa. Sehingga kita kerjasama dengan security crowdfunding untuk bisa urunan pembiayaan supaya bisa mencapai 50 miliar. Hari ini baru 44 UMKM yang sudah go public di pasar modal. Nah, kalau dibandingkan dengan korporasi jauh sekali. Korporasi ada sekitar 800 yang sudah IPO. UMKM baru 44. Nah, ini kita targetkan jemput bola. Kita juga butuh pembiayaan venture capital. Tadi saya kira ini juga untuk entrepreneur baru yang sudah menggunakan teknologi, apalagi hasil riset ini banyak diburu, banyak dicari oleh para venture capital. Nah, ini jadi kita kembangkan tidak hanya pembiayaan bank, tapi saya kira multi finance. Nah, dengan itu maka kita harapkan bahwa pengembangan sektor pertanian menjadi tertarik lagi, menarik bagi anak-anak muda untuk masuk di sektor pertanian, ya, dalam pengertian yang luas. Kita berharap kampus akan menjadi pusat pengembangan agritech dan aquatech, ya, yang
bisa punya daya saing ke depan. Nah, saya ingin ada kerjasama nanti program entrepreneur kita dengan Fakultas Pertanian, ya, untuk melahirkan startup baru di sektor pertanian. Kami yakin banyak sekali produk yang bisa kita kerjasamakan. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teten Mas Duki. Kami mohon tetap untuk di tempat karena selanjutnya akan ada penyerahan cindera mata dari Rektor Universitas Pajajaran. Untuk itu kami silakan kepada Bapak Teten Mas Duki dan juga Ibu Rektor untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Baik, penyerahan cindera mata dari Rektor Universitas Pajajaran kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bapak Teten Mas Duki sebagai tanda terima kasih telah hadir sebagai keynote speaker pada acara hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan selanjutnya kami silakan kepada Bapak Teten, Prof. Rina beserta dengan tamu-tamu VVIP untuk selanjutnya dapat mengunjungi booth dan juga stand yang sudah tersedia di Geraha Sanusi Harjadinata. Dan mohon izin untuk teman-teman ataupun juga Bapak Ibu tamu undangan seminar, kita akan lanjutkan ke agenda selanjutnya bersama dengan seminar yang luar biasa pada hari ini.